Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin, ikhwani fid din rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kajian kitab Al-Fawaid, karya tulis seorang ulama besar di Islam ini, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan faidah yang baru dari fawaid, faidah-faidah yang dimasukkan Al-Imam Ibnul Qayyim di kitab ini, yaitu faidah al-ma'tham wal maghram, tentang ma'tham dan maghram. Apa maksud dari dua kalimat ini para ikhwah rahimakumullah? Kata Imam Ibnul Qayyim, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal ma'thami wal maghram. Nabi mengumpulkan dalam lantunan doa beliau dua perkara ini, al-ma'tham dan al-maghram. Doa apa itu para jemaah? Itulah dia doa yang Nabi baca setelah beliau mengucapkan bacaan zikir tasyahud. Ma'tham dan maghram. Hadis yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi mengumpulkan antara al-ma'tham dan al-maghram diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Juga para ulama-ulama hadis lainnya selain keduanya. Nabi berdoa dalam lantunan doa yang panjang selepas tasyahud, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Itu
petikan dari lantunan hadis tentang doa Nabi selepas membaca zikir tasyahud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-maghram dan dari al-ma'tam. Kalau kita urut ke belakang, ikhwah, awal hadis, di situ Rasul berlindung dari fitnah dajjal, fitnah kubur, fitnah hidup mati yang biasa kita baca. Nah, ini ada kelanjutannya. Rasul berkata, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sam. Jadi doa ini didengar sahabat. Nah, mendengar itu faqala lahu qail. Ada yang bertanya kepada Nabi, ma aktsaru ma tasta'izu minal maghram. Ya Rasulullah, betapa sering ku dengar kau berlindung kepada Allah dari al-maghram. Nah, ini al-maghram ini, ikhwani fiddin yang mulia, dan al-ma'sam yang dipaparkan ulama tentang pengertian kalimatnya. Dalam syarah Sahihul Bukhari, yaitu Fathul Bari, diterangkan tentang makna al-ma'sam dan al-maghram. Al-ma'sam itu artinya dosa. Kata Ibnul Qayyim, fa innal ma'sam yujibu khasaratal akhirah. Dosa tentu menyebabkan kerugian dalam hidup akhirat hamba. Jelas, itu paham kita. Kalau Rasul sering berlindung dari al-ma'sam, itu paham. Karena memang ma'sam yang namanya dosa bikin kita sengsara di akhirat. Nah, tapi al-maghram, sahabat tanya, betapa sering ku dengar kau berlindung dari al-maghram ya Rasulullah. Apa itu al-maghram? Para ikhwah rahimakumullah. Diterangkan oleh ulama di dalam kitab tersebut, al-maghram itu maknanya hutang. Itu dia maghram. Rasul berlindung dari dosa dan banyak hutang. Maka Imam Ibnul Qayyim berkata, wal maghram yujibu khasaratat dunya. Banyak utang itu menyebabkan hidup dunia kita hancur, rugi. Nabi berlindung kepada Allah dari hidup banyak hutang. Para ikhwah yang dimuliakan Allah. Sekian banyak faidah-faidah dibawakan para ulama ketika mereka mensyarah hadis ini. Dan ketika menerangkan tentang maghram, seluruh keterangan itu menunjukkan dalam Islam kita diajarkan untuk berusaha menghindari hutang. Kalau dosa, sudah ngerti kita. Memang yang namanya dosa, kita selalu berlindung daripadanya. Tapi hutang, ini yang perlu sekali para ikhwah kita ingatkan dalam kajian malam ini. Hutang, kata ulama, adalah perkara yang Nabi berlindung darinya. Apakah berarti berhutang dilarang? Itu timbul pertanyaan. Diterangkan dalam syarah hadis ini, tidak ada pertentangan tentang bolehnya kita berhutang saat butuh. Dengan doa Nabi yang Nabi ajarkan untuk kita baca, Nabi berlindung dari banyak utang. Tidak ada pertentangan. Karena para ikhwah yang mulia, yang Nabi takutkan hidup banyak hutang. Bukan Nabi melarang berhutang, kata ulama. Dengan pengertian lain, usahakan di hidup ini jangan berhutang. Kecuali dalam perkara yang memang darurat.
Itu pun dengan catatan kita bertekad kuat untuk membayarnya. Karena orang berhutang diterangkan dalam syarah hadis ini ada 3 modelnya. Yang pertama, berhutang dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan harta tersebut. Ini berhutang yang dilarang agama. Menghambur-hamburkan harta untuk keperluan yang bukan darurat sifatnya. Itulah cocok bab ini para ikhwah dibahas Ibnul Qayyim. Kalau kita ingat kajian yang lalu tentang masalah harta, begitulah memang penyakit manusia kalau soal harta. Nggak ada cukupnya. Itu penyakit kita. Maka kata Nabi di kajian 2 pekan lalu sudah saya sampaikan kepada para jemaah, anak Adam ini kalau dikasih 1 lembah emas, 2 lembah emas, minta tambah lagi. Nggak ada yang bisa bikin penuh perut anak Adam kecuali tanah. Nah, kalau urusan berhutang para ikhwah yang mulia, bukan urusan darurat. Cuma untuk urusan yang sifatnya kaya kurang kaya, itu tidak diajarkan agama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua para ikhwah yang mulia, orang berhutang yang bertekad tidak membayarnya. Wah, kalau untuk yang kedua ini, Masya Allah, ancaman-ancaman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengerikan. Orang berhutang dengan tujuan dia tidak ingin membayar hartanya. Nauzubillah min dzalik. Sampai-sampai ikhwani fiddin yang mulia, untuk jenis kedua, berhutang tapi niat nggak bayar. Nabi mengancam dalam hadis Imam Bukhari. Ancamannya keras. Atas tingkah jenis kedua, berhutang tidak niat membayar. Kata Nabi apa? Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta manusia tapi dia ingin menunaikan haknya, dia ambil harta orang, dia pinjam, tapi dia bertekad untuk dia tunaikan hak utang, yaitu dibayar, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan membantunya menunaikan hak tersebut. Itu kalau punya tekad. Tapi kebalikannya, siapa yang mengambil harta manusia dengan tujuan dia ingin menghancurkannya, nah, itu tadi. Dia pakai, dia habiskan, enggak dia ganti, enggak dia bayar. Itlaf. Maka Rasulullah mengatakan, orang tersebut atlafahullah, Allah membinasakannya. Hadis rawahul Bukhari. Ini ancaman yang mengerikan para jemaah rahimakumullah. Atas jenis orang berhutang tipe kedua. Dia berhutang tapi nggak punya niat membayar dari awal berhutang. Atau mungkin di tengah jalan dia sudah berubah niat, nggak mau bayar. Ini orang nanti Allah yang membinasakannya. Karena dia ingin menghancurkan harta orang yang di tangannya. Hancurlah harta orang itu para jemaah karena nggak dibayarnya ketika dipakainya. Ini jenis yang kedua. Nah, jenis yang beginilah ikhwah dari yang pertama dan kedua yang Nabi berlindung darinya. Nabi berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan banyak utang. Itu yang dilarang. Adapun jenis yang ketiga yang ulama terangkan dalam syarah hadis ini adalah orang yang berhutang karena butuh, memang harus berhutang dan dia bertekad untuk membayarnya. Ini yang boleh. Karena hidup manusia terkadang mendesak dia kebutuhannya untuk dia berhutang.
Para sahabat pun berhutang, para ikhwah yang mulia. Rasulullah pun pernah berhutang. Jadi tidak ada pertentangan tentang boleh berhutang dengan doa ini. Berlindung dari banyak hutang. Itulah pemaparan ulama yang sangat indah. Mendudukkan antara doa berlindung dari hutang dengan kebolehan Islam dalam berhutang. Kenapa kita katakan kebolehan Islam dalam berhutang? Urusan hutang diatur dalam Al-Quran. Tanda ini boleh. Sampai di dalam surah Al-Baqarah kita lihat aturan orang berhutang adanya saksi. Ada saksi, ada tulis-menulis dalam hutang itu. Sampai dalam Islam di surah Al-Baqarah ayat 280 dibimbingkan kepada orang yang beri hutang. Agar dia perhatikan kondisi saudaranya yang berhutang. Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau yang berhutang itu orang yang susah, sulit, maka kasih tundalah sampai dia lapang. Masya Allah. Itu tanda berhutang boleh. Sampai Allah bimbing kepada yang ngasih hutang. Tengok yang dihutanginya orangnya bagaimana. Kalau orang itu sulit. Dzu usrah. Usrah itu sulit. Fanadhiratun ila maisarah. Kasih tempo sampai dia lapang. Itulah ajaran Islam dalam aturan berhutang. Sampai yang ngasih hutang pun dibimbing Allah. Kasih kemudahan orang yang berhutang kepadamu sampai dia lapang. Nah, jadi alangkah bagusnya ajaran Islam para ikhwah. Tatkala seorang yang berhutang bertekad. Dia punya tekad untuk bayar hutang. Yang ngasih hutangan pun dibimbing Islam. Kalau memang dia betul sulit. Nggak mampu bayar cepat. Memang lagi sulit, kasih tempo. Cuma ingat para ikhwah, jangan sampai ketika kita yang berhutang sebagai penghutang punya harta untuk bayar kita tunda. Wah, itu bahaya. Bahaya. Para ulama memasukkan, mengkategorikan orang mampu bayar hutang tapi menunda itu dosa besar, kabair. Itu dosa besar. Hati-hati. Kalau kita berhutang, kita bertekad membayarnya. Ada uang. Dulu kan itu. Utang itu apalagi tempo sudah jatuh. Apalagi sudah diulur-ulur sama yang ngasih utangan. Sudah dia kasih keringanan. Dia amalkan surah Al-Baqarah 280. Fanadhiratun ila maisarah. Kasih tunda sampai lapang. Ini orang yang mampu terus mengulur-ngulur sedangkan sanggup bayar. Ini dosa besar, kata ulama. Ancamannya Rasul bersabda di hadis Bukhari Muslim. Matlul ghani zulmun, kata Nabi. Orang mampu mengulur bayar hutang itu dosa kezolimannya. Buat zolim dia sama yang ngasih hutang. Maka ingatkan ikhwah, ke diri kita pertama. Urusan berhutang ini bukanlah urusan yang dilarang agama. Tapi banyak utang. Berhutang mudah-mudah bukan hal yang darurat. Dibenci agama. Nabi berlindung dari itu. Allahumma inni a'udzubika minal maghrab wal ma'tab. Rasul berlindung dari itu. Dan ingat ikhwah yang saya muliakan. Kalau mampu, jangan tunda. Prioritaskan hutang kita dari urusan lainnya. Prioritaskan itu. Apalagi tempo sudah jatuh. Kecuali belum jatuh. Masih ada waktu sesuai kesepakatan. Kalau udah jatuh tempo, apalagi udah berbaik hati yang ngasih hutang mengulur. Alangkah zolimnya orang mampu menunda-nunda membayarkan hutangnya.
Sampai-sampai dalam aturan hukumah Islam, dalam aturan pengadilan Islam, orang yang mampu tapi menunda bayar hutang, ini berhak untuk dihukum sesuai pelaporan orang yang ngasih hutang tersebut. Nabi bersabda di hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi, layyul wajidi yahillu irduhu wa uqubatuh. Orang yang mampu tapi mengulur bayar hutang, gara-gara tingkah itu, halal kehormatannya dan dia halal dihukum negara. Berhak negara, para jemaah yang mulia, menjatuhkan hukuman ke orang yang mampu bayar hutang tapi nggak mau bayar, nggak mau segera dilaporkan oleh yang ngasih hutang. Itu kata Rasul, halal kehormatannya, halal dihukum dia. Tentu dengan hukum pengadilan yang sah. Menunjukkan buruknya tingkah menunda-nunda bayar hutang, para ikhwah. Apalagi tadi sudah diterangkan dalam kitab Fathul Bari. Berutang ini harusnya pada kondisi yang memang kita darurat harus berutang. Bukan untuk kondisi pertama mengambur-ngamburkan harta. Bukan pula kondisi kedua berutang tapi niat nggak membayarnya. Janganlah. Mengerikan sekali kalau kita mau takut sama akhirat. Dosa orang-orang yang berhutang tapi nggak dia bayar hutangnya, itu bahkan dapat menghalangi dia untuk masuk surga, walau dia sudah melakukan sebuah jalan terbesar menuju surga. Dia sudah menjalani jalan terbesar menuju surga, tapi gara-gara hutang terhalang dia. Apa itu, ikhwah? Salah satu jalan terbesar yang tak diragukan menuju surga adalah asy-syahidu. Seseorang meraih predikat syahid. Dia berjuang, berperang di jalan Allah dan gugur. Syahid. Siapa yang ragu dari umat Islam bahwa para syuhada, orang yang syahid, sampai derajat syahid, dia masuk surga dengan pastinya. Tapi Masya Allah, Rasulullah bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain, kata Nabi. Diampunkan bagi orang syahid itu, mati di medan perang bela Islam, diampunkan semua dosa kecuali hutangnya. Hadis Muslim. Lah apalagi di bawah nilai pahala syahid. Mati syahid itu sudah luar biasa, ikhwan. Tapi tidak diampunkan kasus hutang yang dia belum tunaikan. Kenapa? Ini antar hamba. Kalau dosa dengan Allah Ta'ala, gampang Allah maafkan. Habis semua, gugur dengan hebatnya pahala syahid. Tapi ini masalahnya para jemaah yang mulia. Ini antar hamba. Nggak bisa dibawa lalu saja. Sudahlah. Nggak usah masalah lagi, sudah aman itu. Nah, tak seberapa itu. Nggak bisa. Sampai Rasul katakan, diampunkan untuk orang syahid itu semua dosa. Kullu dzanbin. Kecuali dain. Illa dain, kecuali hutangnya. Tak ada maaf, tak ada ampun. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Sampai-sampai juga Nabi bersabda, jangankan cuma sekali mati syahid. Andai ada orang mati syahid, hidup lagi, perang lagi, mati lagi, belum bisa membuat dia masuk surga kalau belum lunas hutangnya. Apalagi nggak mati syahid. Ini mati syahid, hidup lagi. Perang lagi, mati lagi. Belum bisa. Saya bacakan hadisnya.
Rasul berkata, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah. "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma 'asha, thumma qutila fi sabilillah, thumma 'asha, wa 'alaihi dainun ma daqalal jannah hatta yaqdi dainah." Demi Allah, andai ada seseorang, dia terbunuh di jalan Allah, syahid. Kemudian dia hidup lagi. Andai kata ini. Kemudian dia terbunuh lagi di jalan Allah. Masya Allah. 2 kali mati syahid. Terus hidup lagi. Wah. Luar biasa ya. Nggak sekali dia mati syahid, 2 kali. Kalau ada kasus begini, kalau bisa, kata Nabi, dia tetap nggak bakal masuk surga. Madaqalal jannah hatta yaqdi dainah. Sampai dia bayar hutangnya. Tak akan masuk surga dia. Sampai dia bayar hutangnya. Masya Allah. Hadis yang pertama riwayat Abu Daud. Itu semua dosa syahid diampunkan kecuali hutang. Rupanya para ikhwah, jangankan sekali syahid. Andai ada orang bisa mati, hidup lagi, perang lagi, mati lagi. Mati syahid lagi. Tetap belum bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dia bayar hutang. Jadi bagaimana ikhwah? Para jemaah yang saya muliakan. Kalau ternyata memang ada orang seperti itu. Mati dengan segala kebaikan-kebaikan di bawahnya. Sampai kepada kebaikan mati syahidlah kita katakan. Dia bawa menghadap Allah. Ternyata dia terhalang masuk surga. Sampai bayar hutang. Jadi bagaimana dia mau bayar? Dia udah mati. Nah. Disinilah peran hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari berikut ini. Ini pun jadi nasihat untuk kita semua. Nabi bersabda, "Man kana indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhul yaum." Barang siapa yang dia punya kezoliman atas saudaranya, ada hak saudara belum ditunaikannya, belum dilunasinya. Entah itu kehormatan. Artinya para ikhwah, lagi kita hidup banyak kali kehormatan orang kita rusak. Itu berarti kezoliman. Hak kehormatan saudara belum kita kembalikan semula setelah kita merusaknya. Kehormatan, nama baik. Mungkin di hidup kita, di dunia kita banyak kali memfitnah orang. Menuduh, memburukkan dia, menjelekkan tidak dengan haknya. Ini dosa-dosa mulut ini. Yang sering orang anggap enteng, sering orang anggap tinggal lalu. Kera manis. Pikirnya bisa dengan tobat yang sebaik-baiknya berubah dengan amal soleh, dikira masalah kehormatan manusia bisa lunas gitu aja. Gak bisa. Nabi memberi nasihat. Siapa yang punya kezoliman ke saudaranya? Kehormatan atau yang lainnya, kata Nabi. Ya. Dan dalam hal urusan hidup ini dengan sesama kita, ya 2 inilah. Yang terkait erat, kehormatan harta. Yang bisa ditunaikan, dituntaskan di dunia. Kalau yang ketiga, nggak bisa. Darah, nggak bisa. Kalau sampai darah terkait nyawa, di dunia paling bisa kita menebus ke pihak keluarga. Baik diat ataupun hukum qisas. Ke korban, belum bisa. Itu harus di pengadilan akhirat. Itu kasus pembunuhan. Adapun hukum Islam, qisas, bayar diat, ganti rugi. Itu ke pihak keluarganya. Ke korban mana bisa. Di akhirat lah urusannya.
Itu mengganti rugi kesedihan keluarga. Itu kisos. Nyawa bayar nyawa. Atau ganti rugi dengan sejumlah harta. Dia. Itu ke keluarga. Ke korban kita nggak bisa. Di depan Allah nanti. Maka saya katakan dari 3 urusan dengan sesama muslim, 2 yang bisa kita tuntaskan di dunia. Rasul bersabda, kalau ada yang punya urusan 2 ini, falyatahallalahu minal yaum. Cepatlah tunaikan, selesaikan hari ini. Lagi hidup. Kehormatan, minta kerelaannya, bersihkan nama baiknya, mohon ridhonya. Tuh, kalau kita punya kezoliman, ada hak kehormatan saudara kita rusak. Kalau hartanya, pulangkan. Entah kita mencurinya, kita berutang kepadanya, pulangkan. Sekarang kata Nabi, sekarang falyatahallaluhu minal yaum. Sebelum qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari, di sana nggak ada namanya dinar, nggak ada dirham, tak laku. Nah, inilah solusinya, ikhwah. Kalau ada orang mati bawa utang. Utang itu tak terbayarkan ahli warisnya. Mungkin utang yang memang tak resmi tahu keluarga. Dia simpan dosa dia sama yang diutanginya. Kata Nabi di hadis Bukhari ini, karena di hari itu, siapa yang punya tanggungan atas hak saudaranya, baik tadi kehormatan atau harta, kalau dia punya pahala, kata Nabi di kelanjutan hadis ini, pahalanya diambil dikasih ke saudara yang dizoliminya itu. Nah, itulah cara pelunasannya di akhirat, ikhwan. Pahala diambil dibayar kepadanya. Kalau ternyata habis, banyak kali pula urusan kezoliman hidup di dunia. Mulut nggak dijaga, enteng saja merusak kehormatan sesama. Harta orang mudah aja makainya. Diutangi orang, dipakai uang orang, nggak dibayar-bayarnya. Mati. Waduh. Habislah pahala dia. Iya kalau mati bawa pahala. Kalau habis, solusi berikutnya kata Nabi di hadis Bukhari ini, habis pahala itu, maka dosa orang yang dizoliminya diambil Allah, dikasihkan tanggungan hukumannya kepada orang zolim ini. Pasti ada solusi memang, tapi itulah solusinya. Karena di hari itu kata Nabi, la yakun dinarun wala dirham. Tak laku dinar, tak laku dirham. Tak ada lagi butuh duit di sana. Sebelum hari itu datang, selesaikan hari ini. Nabi bilang, falyatahallaluhul yaum. Hari ini tuntaskan. Bertekad ikhwah terkait dengan masalah hutang yang Nabi berlindung daripadanya. Bertekadlah. Kita akan bayar hutang kita. Dan itulah prioritas utama di hidup. Jangan ada yang berpikir, merasa orang yang dihutangi orang mampu. Alah, tak masalah kali saya tunda banyaknya uangnya. Itulah penyakit kita, ikhwah. Suka kali nakar uang orang. Banyak kan uang dia, urusan dia lah, bukan urusan kita. Itulah kita penyakitnya. Banyaknya duit dia itu orang kaya. Tak mesti segera aku bayar utang. Tempo sudah jatuh, sudah diulur lagi. Ini penyakit kita. Mau uangnya banyak, mau satu karung, mau berapapun, urusan dia, hartanya. Nggak ada urusan kita. Sekarang tugas kita membayar sesuai janji. Itu yang ada. Walaupun ternyata uang kita pun tak ada nilai sama dia. Terserahnya. Memang bukan hak kita itu, hak dia. Itu harus ada di hati kita, ikhwan. Atau kita terkena hadis Nabi. Ngulur-ngulur, bayar utang padahal mampu. Ini kata Nabi berhak dihukum.
Dan ini kezoliman bahkan termasuk dari dosa besar. Wal'iyadhu billah. Alangkah mengerikan kaum muslimin, para ikhwah yang saya muliakan. Kalau kita jujur melihat fenomena hutang berutang hari ini, alangkah mengerikan. Hadis-hadis yang begitu banyak tentang mengatur masalah ini seakan-akan sudah lewat sudah. Orang kayak nggak sadar berutang banyak yang harus segera dibayar. Nah, banyak sekali sudah mampu dia bayar, diulurnya. Dipakainya untuk ini, untuk itu, perkara-perkara yang tidak lebih penting dia gunakan hartanya dibanding utangnya. Banyak itu. Makanya para ulama, para ikhwah, kalau kita perhatikan sampai mengkaitkan soal utang kepada masalah urusan haji yang wajib. Kata ulama, bahkan gugur kewajiban berhaji. Walaupun dia punya harta, bila mana dia punya hutang sama orang dan orang tidak rela hutang itu ditundakan pembayarannya. Baru wajib haji orang ini. Setelah hutang dia bayar, masih ada harta sisa, wajib haji baginya. Kalau ternyata harta yang untuk berhaji itu ada, tapi hutang pun ada, itulah yang untuk bayarnya. Gugur wajib haji atasnya. Masya Allah. Kecuali yang dihutangi memberi tempo. Ya sudah, pakai dulu haji. Pakailah. Nggak apa-apa. Nah, barulah boleh dia gunakan harta itu untuk berhaji. Kalau tidak, dia sudah kena hadis Nabi. Matlul ghani zulmun, kata Nabi. Orang berharta, menunda-nunda bayar hutang, dia buat zolim ke saudaranya. Hati-hatilah dengan kezoliman kaum muslimin yang mulia. Da'watul mazlum, doa orang terzolimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Gak ada batas antara dia sama Allah. Doa makbul. Doanya makbul. Alangkah mengerikan. Kalau sampai orang yang kita zolimi dengan kita harusnya bisa bayar segera. Karena udah ada tapi kita tunda. Tahu-tahu dia doa sama Allah yang buruk untuk kita. Makbul. Jadi intinya para jemaah yang saya muliakan. Berusahalah di hidup ini kita bebas dari berutang. Ya, walaupun berutang boleh dengan catatan yang tadi kita bahas dari syarah hadis Nabi ini. Berutang yang memang perlu, bukan untuk foya-foya, bukan berutang untuk tidak membayarnya, niat tidak membayarnya. Dan begitu kita berutang, bertekadlah, jadikanlah beban di hidup itu. Jangan pura-pura lupa. Atau jangan dienteng-entengkan masalahnya. Jadikan tekad hidup. Ini harus saya bayar di tepat waktu. Berupaya betul. Diprioritaskan. Bukan terus dianggap ringan, remeh urusannya. Ada waktu nanti bisa. Sampai ada yang berpikir, nanti keturunan saya, anak istri kan bisa kalaupun saya keburu mati. Masya Allah. Bukan begitu para jemaah yang saya muliakan prinsip seorang muslim. Kalau kayak begitu cara hidup, untuk apa Nabi berdoa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dari hutang dan dosa. Untuk apa itu? Karena memang Nabi ingin kita hidup selamat dari urusan sangkut paut sama manusia. Nah, apalagi soal harta benda. Gak enak para ikhwah, hidup ada sangkut paut sama manusia urusan harta. Iya. Terkait dengan kitanya yang memakai punya orang, harta orang. Itu gak nyaman. Kita berusaha. Kalau kita berusaha, tadi sudah saya bacakan hadis Bukhari. Orang mengambil harta manusia dan bertekad untuk membayarnya, Allah mudahkan dia insyaallah. Addallahu anhu. Allah mudahkan dia menunaikan hutangnya. Tapi bertekadlah jujur dengan tekad. Ada berusaha, ada usaha nampak. Menyisihkan uang, ya, memperketat
tetap pengeluaran. Kan begitu. Usahalah agar kita betul-betul bisa terjaga dari kerugian setelah mati kita. Nah, demikianlah ma'asyiral ikhwah faidah untuk kajian malam ini. Satu poin yang ringkas sekali di kitab Al-Fawaid. Ringkas sekali para ikhwah. Sehingga saya tambahkan beberapa hadis-hadis dari beragam kitab untuk memperjelas masalah ini. Karena kalau kita lihat di kitab ini, 1-2 baris saja Ibnul Qayyim menyebutkan masalah hutang. Iya. Dengan tambahan-tambahan tadi mudah-mudahan berfaedah dan kita pun punya pencerahan untuk menjaga diri jangan sampai berlalai-lalai dalam urusan hutang. Demikian saya cukupkan, semoga bermanfaat. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.